Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Beginilah firman Tuhan kita. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Inilah firman Tuhan yang memperlengkapi kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, secara umum mulai ayat 12 sampai ayat 17 nats kita hari ini, Yakobus di sana membahas tentang pencobaan. Jadi ada satu kata yang menjadi kewajiban bagi kita orang Kristen ketika kita menghadapi pencobaan. Apa itu? Bertahan. Bertahan. Tetapi bertahan bukan dalam pengertian seperti ini. Kita dipakai jadi model lukisan contohnya. Tentu sebagai model lukisan, sejak awal melukis sampai akhir dilukis, kita harus ada tetap di situ dengan pose yang sama. Bertahan bukan dalam arti kita menanti waktu supaya kita bisa bebas bergerak. Lukisannya selesai, bukan dalam arti seperti itu. Tetapi bertahan itu adalah kita punya kebutuhan. Kita punya kebutuhan, lalu dengan kerelaan kita aktif untuk memenuhi kebutuhan itu. Kita pikul beban yang ada sampai beban yang ada itu hilang atau tidak ada lagi. Jadi bertahan kita bukan berarti menunggu supaya selesai, tetapi kita aktif untuk mencapai kebutuhan kita dengan menanggung beban yang ada. Jika kita hanya menanti sampai cobaan berlalu, kita tidak akan bisa sampai kepada situasi tahan uji. Hanya dengan menanggung beban itu secara aktif, itulah yang bisa membuat kita tahan uji. Mungkin para pelajar, ya Bapak Ibu saudara terkasih, para pelajar itu bisa menjadi contoh yang baik bagi kita. Sebut saja seorang pelajar yang datang ke kampus, mahasiswa datang ke kampus untuk belajar, benar ya? Mahasiswa itu datang ke kampus untuk belajar, tetapi dia bertahan di ruangannya hanya untuk menanti jam pulang. Waktu pulang, dia pulang dan dia tidak mendapat apa-apa dari apa yang dia pelajari satu hari itu. Kenapa? Karena fokusnya hanya kapan pulang. Berbeda dengan pelajar yang datang memang untuk belajar. Dia akan bertahan di ruangan itu, dia akan aktif untuk bertanya, aktif untuk mempelajari, aktif untuk mencari solusi. Dia tidak terfokus kepada kapan jam pulangnya. Sehingga ketika jam pulang tiba, dia pulang dengan membawa ilmu pengetahuan, membawa pengalaman yang penting bagi dia untuk hari esok. Jadi pencobaan datang, kita bertahan dan aktif. Tetapi kemudian Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang terjadi di surat Yakobus ini? Rupanya ada orang beriman yang mengalami pencobaan karena keinginannya sendiri, karena hawa nafsunya sendiri, itu dia. Akibatnya apa? Akibatnya dia menghadapi masalah besar di dalam hidupnya. Demikian ada kata dicobai pada ayat 13 sampai ayat 14. Kata dicobai di sana itu dipakai untuk manusia. Pencobaan yang datang bertujuan untuk menghancurkan manusianya. Dan ini tentu iblis ada di balik pencobaan itu.
Lalu apa yang membuat situasi semakin menarik? Orang-orang yang dicobai karena keinginannya ini, yang hidupnya mengalami masalah besar ini, mereka kemudian mempersalahkan Tuhan. Mungkin mereka berkata, saya mendapat pencobaan dari Tuhan untuk melakukan perbuatan jahat ini. Mereka benar-benar mempersalahkan Tuhan untuk situasi yang mereka tanggung. Mungkin sekarang dalam konteks saat ini, karena ilmu pengetahuan semakin maju, karena teknologi yang membantu manusia semakin canggih, bisa jadi ada orang yang berkata, oh itu karena gennya, oh itu karena DNA-nya. Itulah yang membuat dia melakukan perbuatan jahat seperti itu. Bapak Ibu, ketika seseorang berbuat jahat, seseorang itu ingin mencari kambing hitam di luar dirinya. Iblislah yang membuat saya melakukan kejahatan ini. Orang bisa menyalahkan semuanya, mencari kambing hitam di luar dirinya. Tetapi Bapak Ibu saudara terkasih, apapun ataupun siapapun yang kita persalahkan, mohon perhatikan baik-baik, siapapun yang kita persalahkan, kebenarannya adalah kita bertanggung jawab untuk pilihan kita sendiri. Kita bertanggung jawab untuk kesalahan kita sendiri. Kita yang bertanggung jawab untuk dosa-dosa kita sendiri. Di sini ada orang yang mempersalahkan Tuhan untuk masalah yang mereka alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Alkitab menunjukkan Tuhan memang menguji manusia. Contohnya, Tuhan menguji Abraham. Itu ada di Kejadian 22. Yang lainnya, Tuhan menguji Israel. Itu ada di Ulangan 8. Yang lainnya lagi, Roh Tuhan menuntun Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh si jahat. Itu ada di Matius pasal 4. Ya, kita tidak bisa memungkiri kalau Tuhan kita menguji manusia. Itu artinya apa? Itu artinya ketika Tuhan menguji manusia ada tujuannya dan ada juga manfaatnya bagi manusia. 2 poin itu jangan pernah kita lupakan. Ada tujuan ujian itu dan ada manfaat ujian itu bagi hidup kita. Tapi ketika Tuhan menguji manusia, manusia bisa saja berdoa, Tuhan ubahlah situasiku ini. Tuhan usirlah permasalahan ini. Tuhan hentikanlah masalah ini. Kita bisa mendoakan itu padahal Tuhan sedang menguji kita memakai permasalahan itu. Sepertinya itulah yang membuat banyak waktu dalam hidup kita di mana Tuhan berkata kepada kita, "Tidak anakku, tidak. Aku tidak akan mengubah situasimu. Tetapi percayalah, aku akan berjalan bersamamu, melewati apapun yang datang kepadamu." Bapak Ibu, inilah poin pentingnya bagi kita. Kita tidak dapat mempersalahkan Tuhan atas masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita. Kita tidak dapat mempersalahkan Tuhan atas masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Mengapa ini terjadi kepadaku Tuhan? Apa yang telah kulakukan sehingga aku pantas menerima ini? Saya hanya mencoba melayani Tuhan, tetapi lihatlah apa yang mereka lakukan kepadaku. Kita tidak boleh mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita tanpa masalah. Apa yang Tuhan janjikan adalah seseorang sahabat hadir untuk menemani, menjalani kita dalam permasalahan. Siapa dia? Yesus, sahabat kita yang sejati. Ayat 14 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri.
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu, ungkapan dalam ayat 14 ini ibaratnya proses memancing, ya, memancing. Iblis sedang memancing manusia. Saya akan jelaskan tentang ini. Iblis sedang memancing manusia. Dunia terlihat begitu berkilauan indah, begitu kuatnya, begitu menyenangkannya, sehingga manusia berpikir, jika saya punya ini, saya pasti bahagia. Jika saya mengalami ini, saya pasti bahagia. Ketika manusia berpikir seperti itu, manusia tidak sadar. Kita tidak sadar. Apa yang kita tidak sadari? Ada mata pancing yang sudah diletakkan iblis dalam setiap kenikmatan duniawi itu. Sehingga setelah kita memakan kenikmatan duniawi itu, sulit bagi kita melepaskan diri. Kenapa? Karena kita sudah terkena pancing iblis itu. Kita hanya bisa menerima konsekuensi dari tindakan kita, dari keputusan kita, dan kita tidak bisa mempersalahkan Tuhan. Beberapa orang tidak mau mencuri karena mereka takut ketangkap dan takut dipenjara. Yang lain orang tidak mau mencuri karena mereka tahu mencuri itu dosa. Berbeda. Yang satu khawatir tentang konsekuensinya. Yang lain memikirkan, jika kita ditarik oleh sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, ada konsekuensinya. Dan itu berbahaya bagi saya. Dan saya ingin menambahkan kepada kita, kita juga tidak bisa mempersalahkan iblis. Kesalahan kita, dosa-dosa kita itu semua tanggung jawab kita sendiri. Ayat 15 mengatakan, apabila keinginan itu telah dibuahi, dia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, orang Yahudi merasa mata dan telinga ini adalah jendela kepada jiwa. Dan jiwa itu ibaratnya seperti taman yang subur yang siap untuk ditanami. Artinya apa? Ini artinya apa yang kita biarkan masuk melalui mata, masuk melalui telinga akan mengakar di taman hati dan mulai bertumbuh dan berbuah di sana. Apa yang kita biarkan masuk ke pikiran kita itu akan bekerja melalui tangan kita. Itu makanya Paulus berkata, pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikirkanlah hal-hal yang pantas untuk dipikirkan. Pikirkan hal-hal yang kudus. Takutnya banyak sampah yang sudah masuk melalui mata, melalui telinga, dan tinggal diam di dalam hati kita. Yang pada akhirnya sampah-sampah itu akan bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya apa katanya? Buahnya adalah kematian bagi kita. Karena itu ini membawa kita, menghantarkan kita kepada perenungan, Bapak Ibu saudara terkasih. Apa yang banyak lahir dari hidup saudara? Apa yang banyak lahir keluar dari hidup saudara? Konsekuensi dari dosakah? Buah pemberontakankah? Atau konsekuensi dari mengenal dan mengasihi Tuhan? Topik minggu kita besok, Minggu Okuli, kasih kepada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih, di ayat 16 dikatakan jangan sesat. Itu ya. Janganlah sesat. Manusia yang ditarik ke dalam godaan. Manusialah yang ditarik ke dalam godaan. Setiap godaan adalah jerat. Setiap godaan adalah perangkap. Jadi jangan percaya sama orang yang mengatakan godaan itu tidak akan menghancurkan. Kenapa? Karena godaan itu berasal dari Tuhan. Tidak. Itu tidak benar. Jangan biarkan dirimu disesatkan oleh orang lain, siapapun itu. Karena Tuhan mengkonfirmasi langsung kepada kita di ayat 17.
Di ayat 17. Setiap pemberian yang baik, ini nas hari ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah pemberian yang baik membawa dampak baik bagi hidup kita. Pemberian yang baik adalah hal-hal yang benar-benar bermanfaat dalam hidup kita, membawa sukacita, membawa stabilitas jangka panjang bagi hidup kita. Itu semua berasal dari Tuhan, segala yang baik. Bapak Ibu saudara terkasih, orang ada yang memahami ada dua sumber terang di langit. Apa itu yang paling dekat sama kita? Matahari dan bulan. Dua sumber terang di langit. Matahari dan bulan itu yang paling dekat. Matahari dan bulan itu berubah-ubah. Ya. Matahari ketika siang dia mengeluarkan semua sinarnya, tetapi ketika malam sinarnya yang terang itu sudah jauh berkurang. Berubah. Bulan juga seperti itu. Bulan kadang bentuknya penuh, kadang bentuknya hanya seperti sabit. Berubah, cahayanya juga berubah-ubah. Alkitab mengatakan Tuhanlah yang mencipta matahari itu, Tuhanlah yang mencipta bulan itu. Meski mereka berubah-ubah bentuknya, meski cahaya mereka berubah-ubah, Tuhan yang mencipta tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang, Dia tetap Tuhan yang selalu memberikan karunia yang baik. Dari dulu sampai sekarang, Dia tetap Tuhan yang selalu menguji kita untuk kebaikan kita, untuk perkembangan kita, dan bukan untuk kehancuran kita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ayat 17 ini, nats ini adalah penegasan Tuhan kepada kita. Penegasan bahwa Tuhan selalu memberikan pemberian yang terbaik kepada kita. Dia tidak pernah berubah. Tetapi pada waktu yang bersamaan, Tuhan juga menguji semua anak-anaknya yang dikasihinya. Tuhan menguji anak-anak yang dikasihnya untuk menguatkan, bukan untuk menghancurkan kita. Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Untuk selamanya, Dia tetap baik. Tuhan memberkati kita beraktivitas satu hari ini. Amin.